Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alif Izza dengan NIM 2462-12006. Kali ini saya akan menjelaskan tugas praktik akuntansi biaya yang saya kerjakan menggunakan Microsoft Excel pada PT Keledang Plywood periode bulan Januari 2008. Tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan alur pencatatan, mulai dari jurnal hingga laporan keuangan. Tahap pertama dimulai dari pencatatan jurnal pemakaian bahan, karena pada jurnal ini terdapat beberapa golongan, yaitu ada persediaan kredit, ada persediaan bahan baku, persediaan bahan perekat, suku cadangan, dan persediaan bahan palumas. Setelah itu ada persediaan bahan lain-lainnya. Di persediaan debit ada seksi persiapan barang dalam proses biaya, bahan baku, dan lain-lainnya. Setelah itu, setiap transaksi dicatat sesuai dengan bukti transaksi, kode rekening, serta nominalnya. Sebagai contoh, pembelian bahan kayu long dicatat pada kolom keterangan yaitu kayu long, sesuai dengan akun yang terkait yaitu persediaan bahan baku. Proses ini dilakukan secara berurutan hingga akhir periode. Setelah transaksi dicatat, kemudian direkap berdasarkan kode rekening yang sama sesuai nominalnya, dan kode rekeningnya kemudian diposting ke dalam buku pembantu yang berisi 6 kode dan diposting ke dalam buku besar yang berisi 4 kode. Setelah proses tersebut selesai, langkah selanjutnya adalah membuat jurnal memorial. Ini jurnal memorial 1. Jurnal ini digunakan untuk mencatat biaya-biaya produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Pencatatan dilakukan hingga akhir periode, kemudian direkap hingga hasilnya seimbang. Setelah itu, kemudian diposting ke dalam buku pembantu dan buku besar sesuai nominalnya dan nomor rekeningnya. Selanjutnya, dilakukan rekapitulasi biaya dan alokasi biaya BOP, biaya overhead pabrik. Data pada tahap ini diambil dari buku pembantu, kemudian dimasukkan ke tabel rekapitulasi sesuai departemen yang terkait seperti seksi listrik, seksi bengkel, seksi umum pabrik, seksi persiapan, seksi penyelesaian, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, dan setelah dilakukan perhitungan alokasi biaya pabrik, biaya di listrik dipilih berdasarkan pemakaian listrik dan biaya bengkel berdasarkan jam tenaga kerja, reparasi dan pemeliharaan, dan biaya umum pabrik berdasarkan jumlah karyawan. Dari perhitungan tersebut akan diperoleh total alokasi biaya overhead publik untuk masing-masing departemen. Kemudian hasil alokasi tersebut dicatat ke dalam jurnal memorial 2 sesuai nama akun, kode rekening, dan nominalnya. Proses dilakukan hingga 23 BM. Tahap selanjutnya yaitu adalah laporan produksi seksi persiapan. Laporan ini berisi data mengenai jumlah unit yang diproses, unit yang ditransfer, persediaan dalam proses akhir, produk hilang, serta biaya-biaya produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya offline pabrik. Dari data tersebut kemudian dihitung produk-produk ekuivalen, biaya per unit, dan harga produksi. Setelah disusun rapi, kemudian selanjutnya yaitu disusun laporan biaya produksi seksi penyelesaian dengan proses yang sama, yaitu menghitung jumlah unit produksi, ekuivalen produk, hingga harga pokok produksi pada tahap akhir. Data dari laporan biaya produksi, seksi persiapan, dan laporan seksi penyelesaian kemudian dicatat kembali ke dalam jurnal memorial.
Dan di jurnal memorial 2 ini direkap sesuai nomor rekening dan sesuai nominalnya, kemudian dicatat ke dalam jurnal pembantu dan buku besar sesuai nominalnya masing-masing. Setelah transaksi selesai dicatat, saldo akhir pada buku besar kemudian dimasukkan ke dalam neraca lajur. Dimulai dari kolom neraca, saldo yang nominalnya didapat dari buku besar selanjutnya dimasukkan ke dalam kolom penyesuaian yang berasal dari jurnal memorial 1 dan jurnal memorial 2, sehingga diperoleh saldo setelah penyesuaian sehingga diperoleh saldo neraca setelah penyesuaian. Dari neraca lajur tersebut, kemudian akun-akun dipisahkan ke dalam kolom laba rugi dan neraca. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi yang berisi tentang akun-akun pendapatan dan beban hingga perolehan. Laba atau ruginya perusahaan untuk mengetahuinya. Ya, selanjutnya yaitu tahap terakhir adalah penyusunan laporan neraca atau laporan posisi keuangan yang berisi tentang aktiva lancar, aset tetap, akumulasi, penyusutan, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, ekuitas, hingga diperoleh total aktiva dan pasifanya yang seimbang. Demikian penjelasan saya mengenai alur kerja akuntansi pada perusahaan Keledang Plywood Samarinda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.